pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, ada beberapa hal yang baru ya dalam sistem hukum kita ya. Yaitu diantaranya atau salah satunya adalah plea bergain atau pengakuan bersalah. Kalau kita cermati bahwa pengakuan bersalah ini sedikit mirip ya dengan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif atau restoratif justice, yaitu pelaku atau tersangka ini sama-sama memberikan ganti rugi ya, atau uang kerohiman lah atau pesangon lah kepada korbannya. Yang membedakan adalah kalau penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif atau restoratif justice itu perkaranya dihentikan. Sedangkan terkait dengan plea bergain ini atau pengakuan bersalah ini perkaranya tetap dilanjutkan. Lalu bagaimana sebetulnya kriteria terkait dengan plea bergain atau pengakuan bersalah ini? Mari kita simak ulasannya. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa ketika seorang tersangka atau terdakwa membuat plea bergain atau pengakuan bersalah, kemudian perkaranya dihentikan. Itu adalah hal yang salah, itu hal yang keliru. Pengakuan bersalah dari seorang tersangka atau seorang terdakwa itu perkaranya tetap dilanjutkan. Jadi di sini salah satu kewenangan penyidik dan penuntut umum adalah menerima pengakuan bersalah dari tersangka atau terdakwa. Ketika menerima pengakuan bersalah, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum. Pengakuan bersalah ini kemudian dituangkan dalam berita acara dan orang atau tersangka atau terdakwa yang membuat pengakuan bersalah ini harus bebas dari tekanan atau paksaan ketika membuat pengakuan bersalah tersebut. Adanya pengakuan bersalah ini bukan berarti perkara si tersangka atau terdakwa ini tidak diproses. Perkaranya tetap diproses dan jika hakim menyetujui, maka acara pemeriksaannya yang tadinya acara pemeriksaan biasa dirubah menjadi acara pemeriksaan singkat karena si tersangka atau terdakwa itu telah membayar ganti rugi atau restitusi kepada korbannya. Misalnya dalam perkara penganiayaan, tersangka ini mengaku bahwa dia bersalah, memberikan biaya kerohiman, buat biaya pengobatan dan lain sebagainya. Maka dengan adanya pengakuan bersalah atau plea bergain ini, tuntutan terhadap terdakwa diperingan atau dikurangi. Misalnya untuk perkara penganiayaan itu ancaman hukumannya 2 tahun 6 bulan. Kemudian tuntutannya karena dia sudah membuat pengakuan bersalah dikurangi menjadi tuntutan 1 tahun, itu misalnya ya. Namun tentunya pengakuan bersalah ini tidak gampang ya, karena harus mendapat persetujuan dari hakim. Dan jika hakim menolak pengakuan bersalah, maka pemeriksaan perkara yang disangkakan atau didakwakan kepada terdakwa tetap dilaksanakan melalui prosedur pemeriksaan acara biasa. Plea bergain atau pengakuan bersalah itu ketentuan hukumnya kita bisa melihat pada ketentuan pasal 1 angka 16 KUHP yang baru ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yaitu mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman. Plea bergain atau pengakuan bersalah dikenal juga dengan istilah guilty plea, yang pada prinsipnya menegaskan pengakuan atas kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menyampaikan kebenaran atas kesalahan yang dilakukan, dampaknya, serta akibat yang diharapkan terjadi atau diharapkan tidak terjadi.
Kemudian urut-urutan daripada pengakuan bersalah ini kita bisa melihat ketentuannya pada pasal 78 ya, KUHP yang baru. Yaitu urutannya adalah pengakuan bersalah ini hanya dapat diterapkan dengan persyaratan. Yang pertama, tersangka atau terdakwa ini baru pertama kali melakukan tindak pidana, bukan seorang residivis, artinya seorang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Kemudian pengakuan bersalah ini juga diberikan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 5. Kalau lihat kategori 5 ini sesuai dengan ketentuan pasal 79 KUHP adalah paling banyak 500 juta rupiah. Dan pengakuan bersalah ini diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang bersedia membayar ganti rugi atau restitusi. Apa itu restitusi? Pengertian restitusi itu sendiri kita bisa melihat ketentuannya pada pasal 1 angka 43. Tentunya KUHP yang baru ya. Restitusi yaitu pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian material dan atau imaterial yang diderita oleh korban atau ahli warisnya. Nah, kemudian penuntut umum menanyakan kepada terdakwa yang didampingi oleh kuasa hukumnya apakah terdakwa bersalah atau tidak. Lalu ketika terdakwa mengaku bersalah, terdakwa wajib didampingi oleh advokat dan pengakuan tersebut dinyatakan di dalam berita acara. Pengakuan bersalah atau plea bargain ini diajukan dalam sidang tertentu sebelum persidangan pokok perkara dimulai, yang mana persidangan tersebut dipimpin oleh seorang hakim tunggal ya. Kemudian apabila pengakuan bersalah itu disepakati, perjanjian tertulis dibuat antara penuntut umum dan terdakwa dengan persetujuan hakim. Di sini hakim wajib menilai pengakuan bersalah yang dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan dengan pemahaman penuh dari terdakwa tadi. Apabila hakim menerima pengakuan bersalah dari terdakwa, maka sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan acara singkat. Namun, apabila hakim menolak pengakuan bersalah terdakwa, maka perkara itu dilanjutkan dengan prosedur pemeriksaan acara biasa. Yang perlu kita ketahui juga bahwa setiap pelaksanaan pengakuan bersalah harus dicatat dalam berita acara dan menjadi bagian dari berkas perkara. Ketika hakim memperoleh keyakinan bahwa pengakuan bersalah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan didukung oleh minimal 2 alat bukti yang sah, maka hakim dapat memberikan putusan sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam berita acara pengakuan bersalah itu. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita keliru ya. Pengakuan bersalah ini prosesnya tetap dilanjutkan. Jadi berbeda dengan restoratif justice. Kalau restoratif justice itu prosesnya dihentikan ya. Baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun dalam proses tahapan di persidangan. Tapi kalau pengakuan bersalah ini proses pidananya tetap dilakukan atau dilaksanakan, namun mendapat pengurangan tuntutan karena si terdakwa sudah membuat pengakuan bersalah atau plea bargain. Demikian kriteria terkait dengan plea bargain atau pengakuan bersalah. Terima kasih.